Dorna serahkan pelaksanaan ATC ke Pemprov NTB. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Menjelang pelaksanaan event Idemitsu Asian Talent Day November 2021 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Gubernur NTB, Dr. Haji Zulkifli Mansyah bersama jajaran ODP lingkungan pemerintahan Pemprov NTB melakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan IAC di Pendopo, Gubernur NTB. Pihak Mandalika Grand Prix Association menyerahkan pelaksanaan event IATC kepada pemerintah Pemprov NTB sepenuhnya, dengan catatan bertanggung jawab terkait keamanan sirkuit, menjamin kebersihan dan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat kepada seluruh penonton, dengan mewajibkan penonton telah divaksin 2 kali, melakukan rapid antigen dan menggunakan aplikasi Lindungi. Gubernur NTB Dr. Haji Zulkifli Mansyah mengatakan, jumlah penonton IATC diperkirakan sebanyak 15.000 penonton, yang terdiri dari masyarakat NTB dan anak-anak SMA atau SMK dan santri di Nusa Tenggara Barat. Mereka hanya diberikan persyaratan harus sudah divaksin lengkap serta menunjukkan hasil negatif COVID-19 dengan rapid test antigen. Pemerintah Provinsi NTB, Indonesia Tourism Development Corporation dan Mandalika Grand Prix Association menyiapkan setidaknya 1.000 tiket gratis untuk warga lokal menonton langsung di ATC di sirkuit Mandalika. Sementara itu yang ditandatangani oleh Dorna hanya event World Superbike dan MotoGP, sedangkan IATC diserahkan pelaksananya sepenuhnya kepada pemerintah daerah, jelas Bang Zul. Seluruh OPD terkait lingkup Provinsi NTB diminta untuk dapat mengambil bagian untuk mensukseskan pelaksanaan event tersebut. Event ini merupakan ajang untuk memperkenalkan kepada masyarakat dan pelajar kita untuk memberikan kesempatan kepada junior memancing minat mereka terhadap dunia motorsport. Untuk mengantisipasi tinggi jumlah penonton yang hadir, Gubernur meminta agar standarisasi terkait protap keamanan dan pemberlakuan protokol kesehatan kepada event IATC disamakan dengan event WSBK. Ini wujud partisipasi, supaya kita tidak jadi menonton di tempat sendiri, ujarnya. Oleh karena itu, sebelum event IATC dan WSBK dilaksanakan, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB akan mengerahkan siswa-siswa SMA atau SMK untuk melakukan pembersihan dan kegiatan penghijauan di sekitar sirkuit Mandalika. Gubernur meminta agar event ini dapat dibuat semeriah mungkin, melibatkan masyarakat, melibatkan penyanyi lokal kita, tentunya dengan tetap menjaga kebersihan dan menjaga fasilitas di sirkuit. Event ini juga akan dijadikan ajang untuk pameran produk lokal UMKM kita, seperti produk sektor kesehatan, motor listrik, dan berbagai jenis produk-produk lokal NTB. Ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Itu prinsipnya. Gara-gara kekurangan marshal di sirkuit Mandalika, balapan Asia Talent Cup 2021 batal digelar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Kabar kurang mengenakan datang dari sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, di mana 2 balapan Idemitsu Asia Talent Cup IATC 2021 dipastikan batal digelar. Balapan dibatalkan karena sirkuit Mandalika tak bisa memenuhi syarat minimal marshal yang bertugas di setiap pos sebagai bentuk pengamanan. Sebagaimana diketahui, sirkuit Mandalika rencananya akan debut sebagai lintasan balap internasional pada ajang IATC 2021.
Balapan ini akan berlangsung pada tanggal 12 dan 14 November 2021. Sesi kualifikasi sendiri sudah berlangsung pada Sabtu 13 November 2021. Tetapi, dua balapan yang seharusnya diadakan pada hari Minggu tak bisa diselenggarakan sesuai rencana. Seharusnya balapan pertama IATC Mandalika 2021 berlangsung pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan balapan kedua dijadwalkan mulai berjalan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sayang balapan pertama kemudian harus dibatalkan. Hal itu menyusul minimnya marshal atau petugas lintasan yang tersedia. Awalnya balapan kedua sempat diharapkan dapat diadakan, namun masalah serupa juga menghadang. Menurut peraturan FIM, seharusnya terdapat setidaknya ada 8 orang marshal di setiap pos. Namun hal tersebut tidak bisa dipenuhi oleh pihak sirkuit Mandalika. Padahal setiap pembalap yang ikut telah masuk ke lintasan dan bersiap untuk memulai balapan. Namun, mereka kemudian terpaksa masuk karena minimnya petugas yang ada di lintasan. Keberadaan marshal sendiri sangat penting untuk menjamin keselamatan pembalap. Setiap pos diwajibkan terdapat tim medis dan petugas lain jika terjadi hal tak diinginkan. Total ada 6 pembalap Indonesia di Asia Talent Cup 2021 sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Total ada 6 pembalap Indonesia pada ajang balap Idemitsu Asia Talent Cup IATC 2021 di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Selain 4 pembalap reguler, ada 2 pembalap Indonesia yang mendapatkan wildcard untuk gelaran IATC 2021 di sirkuit Mandalika. 4 pembalap reguler tersebut adalah Herlian Dandi, Harjun Atta Firdaus, Rio Wahyu dan Fadilah Arbi yang telah mewakili Indonesia sejak musim 2020. Sementara itu 2 pembalap yang mendapatkan wildcard adalah Veda Ega Pratama, 12 tahun, dan Rikat Yusuf Fadilah, 13 tahun. Mereka berdua merupakan pembalap muda jebolan Astra Honda Racing School yang diberikan kesempatan untuk memperkuat skuad Merah Putih di IATC 2021 sirkuit Mandalika. Ajang IATC 2021 ini akan diselenggarakan seminggu sebelum gelaran WSBK Indonesia 2021 di sirkuit Mandalika, yaitu 13-14 November 2021. Putaran ketiga IATC 2021 ini akan menjadi balapan pertama dalam sejarah sirkuit Mandalika. Pastinya video mereka berlaga akan menjadi acuan bagi pembalap-pembalap WSBK dalam menghafal racing line. Di IATC 2021, Herlian Dandi berada di posisi 13 klasemen sementara dengan 14 poin. Sementara itu, Fadilah Arbi Aditama mengoleksi 8 poin dan bertengger di posisi ke-15 klasemen sementara. Asrian Deo berada di posisi ke-20 klasemen sementara karena belum mendapatkan poin di 4 race pertama. Sayangnya Harjun Atta Firdaus belum berpartisipasi dalam 4 balapan pertama karena saat itu masih mengalami cedera tangan.